Film kali ini menceritakan tentang seorang mantan atlet tinju bernama Gichul yang diperankan oleh jagoan kita semua, yaitu Ma Dong-soo alias Don Lee alias Doksu. Di sini kita akan diceritakan Gichul yang harus pindah kota dan mencari pekerjaan baru. Namun harus berurusan dengan suatu kasus penculikan yang terpaksa Gichul harus terjun dan mengungkapnya. Selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film The Villagers. Film pun diawali dengan pertengkaran Gichul dengan seorang wasit tinju, di mana Gichul di sana tidak terima karena sang wasit itu ternyata sudah berbuat curang dalam pertandingan. Menurut pengamatannya, anak didik Gichul lah yang seharusnya menang. Akan tetapi, karena wasit itu mendapatkan uang suap dari pihak lawan, sehingga ia pun memutuskan anak didiknya harus kalah. Karena kejadian itu, Gichul pun dianggap bermasalah dan dicoret oleh asosiasi tinju. Ia pun jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang akhirnya mau tidak mau, Gichul pun harus pindah kota untuk bisa mencari pekerjaan baru agar bisa menyambung hidupnya. Sesampainya di kota tersebut, Gichul mendapati beberapa pelajar SMA yang sedang bertengkar. Entah apa yang mereka persoalkan, tapi Gichul mencoba melerai mereka, namun para pelajar itu tidak menghiraukan Gichul dan malah mengusirnya. 아저씨, 그냥 가던 길 가세요. 하여튼 싸우지들 말고 얼른 집에 가. Setelah itu, kita akan melihat siswi SMA tadi yang bernama Eugene, di mana dia sedang menghampiri seorang nenek di rumah seorang diri. Ternyata nenek tersebut adalah wali dari temannya yang bernama Sohyun. Dan pertengkaran Eugene tadi dikarenakan Sohyun yang sudah menghilang beberapa hari lalu, di mana Eugene mencurigai bahwa teman-temannya tadi ada kaitannya dengan hilangnya Sohyun. Eugene yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian pun tidak mempunyai petunjuk. Bahkan ia menyebar brosur di mana-mana, tapi juga tidak ada yang tahu keberadaan Sohyun. Singkat cerita, tibalah hari pertama Gichul untuk mengajar di sekolah SMA. Gichul menjadi seorang guru olahraga sekaligus kepala kesiswaan yang salah satu tugasnya menagih SPP para siswa yang belum membayar uang sekolah. Gichul pun mendatangi para siswa-siswa di sebuah kantin, namun kedatangan Gichul malah diacuhkan oleh seluruh siswa dan dianggap sebagai guru baru yang aneh oleh mereka. Di saat itu, Gichul melihat Eugene dan mencoba menagih uang sekolahnya yang belum ia bayar selama berbulan-bulan. Namun, sama seperti yang lain, Eugene pun mengacuhkan Gichul, tapi saat Gichul menyebut nama Sohyun, Eugene pun terlihat amat sangat marah karena telah menyebut-nyebut nama Sohyun tanpa tahu apa yang sedang terjadi dengan sahabatnya. 한수연이라는 애 있지? 학교도 잘 안 나오는 것 같고. 가출 아닌데요? 잘 알지도 못하면서 마음대로 얘기하지 마세요. 예? Setelah itu, Eugene pergi ke kantor guru untuk memprotes kepada para guru yang ada di sana karena ia yang dilarang untuk memasang poster tentang hilangnya Sohyun di mading. Tapi ternyata para guru di sana juga tidak peduli sama sekali tentang Sohyun yang hilang ataupun kabur. Setelah jam pelajaran selesai, Gichul lanjut mencoba mencari rumah para siswa-siswa untuk menagihnya secara langsung kepada orang tua mereka. Di persimpangan jalan, ia melihat sekumpulan orang yang sedang menyaksikan calon gubernur yang bernama Kim Hyung. Dia sedang melakukan pidato dengan bualan janji-janji mereka yang sering kita lihat juga di negara Konoha. Sedangkan Eugene masih terus mencari dan mendatangi sebuah bar yang diduga tempat bekerja Sohyun. Dia pun nekat masuk tanpa rasa takut sedikit pun, dan Eugene kemudian menanyakan tentang Sohyun di tempat tersebut. Di sana, salah satu karyawan yang melihat foto Sohyun sepertinya mengetahui tentang Sohyun tapi dengan nama yang berbeda. Si karyawan tersebut pun lalu mengusir Eugene dari bar tersebut, tapi Eugene malah langsung mencari Sohyun dan langsung naik ke lantai atas. Beruntungnya, Gichul yang mengikuti Eugene masuk ke tempat itu dan berhasil mengejarnya sebelum para karyawan di sana menyeretnya. Namun, setelah diselamatkan oleh Gichul, bahkan Eugene malah merasa bahwa Gichul telah menghalanginya untuk menemukan Sohyun.
Di saat yang bersamaan, seorang wanita yang bekerja di sana keluar dari bar itu, lantas mereka pun bertanya tentang keberadaan Sohyun. Tetapi wanita tersebut mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa dan menyuruh mereka untuk menanyakan langsung kepada seorang wanita yang bernama Madam Isu. Setelah sampai larut malam, Gichul pun mencoba mengantarkan Yujin, namun Yujin bahkan masih bersikap angkuh terhadap Gichul, bahkan tidak mau diantar pulang dan memintanya untuk diturunkan di tengah jalan. Mau tidak mau, Gichul pun membiarkannya pulang sendirian, namun saat Yujin sedang berjalan sendirian, tiba-tiba mobil mencurigakan datang dan seperti sedang mengintainya. Benar saja, orang dari mobil tersebut itu pun langsung turun dan mengejar Yujin lalu menyekapnya. Gichul yang saat itu menemukan handphone Yujin yang tertinggal, dia pun mencoba mengejar Yujin dan beruntungnya saat itu Yujin belum sempat dibawa kabur oleh orang misterius tersebut dan berhasil menyelamatkannya. Saat di rumah sakit, para polisi ada di sana karena Gichul melaporkan kejadian tersebut. Namun, para polisi itu sepertinya tak peduli sama sekali dengan kasus penculikan tersebut. Bahkan mereka mengelak saat ditanya kasus tentang Sohyun yang sudah dilaporkan oleh Yujin beberapa waktu yang lalu. Gichul yang semakin curiga pun bertanya kepada temannya yang juga seorang polisi dan ia juga mengatakan bahwa semenjak masa pemilu, memang semua orang bungkam terhadap kasus penculikan seperti ini, entah apa sebabnya, ia pun tak bisa mengatakannya. Karena Gichul yang sangat peduli dengan hilangnya Sohyun, lantas ia pun bertanya kepada wali kelas Sohyun. Ternyata bukan hanya polisi, bahkan wali kelas dan guru-guru yang ada di sekolah itu pun sepertinya bungkam dan tidak peduli dengan apa yang menimpa siswa mereka. Gichul yang sudah dibuat puyeng atas kasus Sohyun, malah harus menertibkan para murid-murid yang badung karena ketahuan mengudud di sekolah. 야 임마 담배 들고 나와. 안 나와? 자식들이 이거 담배 어디서? Gichul mencoba memperingati mereka, namun saat itu juga dia tidak sengaja menemukan sebuah kamera tersembunyi di toilet wanita. Ternyata setelah diselidiki, kamera tersebut dimiliki oleh salah satu guru yang bernama Kim Ki-tae. Gichul pun langsung menyelidiki isi laptop dari si guru cabul tersebut untuk memastikan apa saja yang sudah ia lakukan. Namun, alangkah terkejutnya Gichul saat melihat isi pesan dari laptop guru Kim yang ternyata sebelum Sohyun menghilang, Kim sempat bertukar pesan dengannya dan Kimlah yang menjemput Sohyun di suatu tempat. Gichul saat itu langsung memberitahukan kepada Yujin tentang guru Kim yang cabul dan juga dicurigai bahwa ialah yang telah penculik Sohyun. Karena Yujin yang sangat penasaran, ia pun tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Kim apakah benar dia yang telah menjemput Sohyun di malam sebelum ia menghilang. Karena tidak tahan dengan pertanyaan tersebut, Kim pun langsung membungkam Yujin. 수연이랑 같이 아 진짜 유진아! Yujin yang saat itu sudah disekap oleh si guru cabul pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi beruntungnya, Gichul berhasil menyusul mereka dengan tepat waktu dan dengan sekuat tenaga, Gichul menghancurkan pintu dengan tinjunya dan berhasil menyelamatkan Yujin. Gichul lantas meminta penjelasan pada si guru cabul, tapi Kim mengatakan bahwa dia tidak pernah menculik Sohyun, namun dia mengatakan benar. Dia yang telah menjemputnya di malam itu. Ketika itu, ia meninggalkan Sohyun di tengah jalan seorang diri karena ia sendiri yang memintanya. Namun, karena Kim merasa khawatir, ia pun kembali, akan tetapi sayangnya Sohyun sudah menghilang dan hanya bisa menemukan handphonenya. Akhirnya, polisi pun menjemput si guru cabul Kim di rumahnya karena Yujin telah melaporkan penculikan terhadap dirinya. Gichul yang mendesak polisi untuk mengungkap penculikan Sohyun pun tidak ditanggapi dengan serius oleh para polisi di sana. Hingga membuat Gichul sangat kesal dengan kelakuan para polisi di kota tersebut. Di sisi lain, ternyata memang benar para polisi di sana ada kaitannya dengan hilangnya Sohyun. Karena para polisi itu langsung memberitahukan kejadian Kim kepada pemilik bar Jasun alias bosnya Sohyun yang membuat mereka sangat khawatir. Bahkan saat itu, sang calon gubernur yang mendengar berita itu pun ikutan panik dan menampar si pemilik bar Jasun. Entah apa kaitan mereka, yang pasti itu akan berhubungan dengan hilangnya Sohyun.
Di tempat lain, Gichul mencoba memperingati Yujin untuk tidak terus-menerus mencari Sohyun seorang diri, karena akan sangat membahayakan dirinya. Tapi karena Yujin sangat sayang kepada Sohyun sahabatnya, tidak peduli dengan apa yang akan menimpanya dan akan terus mencari Sohyun. Sementara Gichul tiba-tiba dihampiri oleh calon gubernur secara langsung, dengan tujuan memintanya untuk berhenti menjadi guru di kotanya. Bisa dibilang, dia mengusirnya secara halus dari kota tersebut, karena sang calon gubernur itu nampaknya sangat terganggu dengan Gichul yang berusaha mati-matian mencari Sohyun. Namun saat Gichul sedang bimbang, tiba-tiba ia mendengar kabar yang sangat mengejutkan, yaitu Sohyun yang sudah ditemukan namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Yujin yang mendengar kabar itu pun tak sanggup lagi menahan air matanya karena sahabat sejatinya benar-benar sudah tiada dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Melihat semua kejadian ini, teman Gichul yang seorang polisi pun tidak tahan lagi dengan kebobrokan yang terjadi di tempat kerjanya. Lantas, ia pun mencoba mencari bukti-bukti tentang apa dan siapa pelaku dari kasus penculikan dan pembunuhan Sohyun. Polisi itu pun mengambil barang bukti berupa handphone Sohyun yang disimpan di kantornya. Kemudian, ia pun mencari tahu siapa yang Sohyun hubungi terakhir kali saat sebelum ia menghilang. Lalu, ia pun memberitahukan kepada Gichul bahwa pesan terakhir Sohyun adalah bersama Madam Isu dan telepon terakhir dengan pemilik bar Jasun. Tapi tiba-tiba saat menghubungi Gichul, ia pun harus dihajar oleh sebatang balok oleh teman sekantornya yang melihatnya dari CCTV tadi. Tidak pakai lama, Gichul pun langsung menemui Madam Isu dan memintanya untuk jujur dengan apa yang terjadi dan siapa yang telah terlibat dengan kematian Sohyun. Akhirnya, Madam Isu pun buka mulut dan ternyata Sohyun selama ini bekerja di bar Jasun sebagai wanita penghibur. Saat itu, Kim sedang berada di sana dengan seorang komisaris. Namun, alangkah terkejutnya bahwa Sohyun yang akan melayani sang komisaris malam itu, yang juga adalah murid di sekolah miliknya. Dan tiba-tiba saat itu juga ternyata Sohyun kabur dan melukai sang komisaris saat ia akan melayaninya. Karena Kim tidak ingin rahasianya bocor sebagai calon gubernur yang sangat bobrok, maka ia pun memerintahkan pemilik bar Jasun untuk segera mencarinya. Saat itu juga, Gichul langsung menghampiri pemilik bar Jasun untuk menanyakan kejadian lengkapnya. Karena si pemilik bar itu tidak bisa diajak kompromi, dengan terpaksa Gichul yang seorang mantan juara tinju pun harus menghabisi mereka dengan seluruh teknik tinju yang sudah ia latih selama hidupnya. Setelah pemilik bar itu tidak berdaya, ia pun memberitahukan bahwa sebenarnya bukan merekalah yang menculik dan membunuh Sohyun. Sohyun disekap oleh guru Kim sendiri hingga ia tewas di suatu ruangan. Dan ternyata cerita Kim si guru cabul sebelumnya adalah sebuah karangan belaka. Dan ternyata Kim yang dendam terhadap Yujin telah menculik Yujin dan membawanya ke suatu tempat untuk memuaskan nafsu bejatnya. Mendengar itu, Gichul langsung mencari Yujin ke rumah Kim, namun sayang dia tidak bisa menemukan mereka di sana. Dan saat Kim hendak melakukan tindakan bejatnya, tiba-tiba Kim Hyun si calon gubernur tadi menghampiri Kim Tae di sana. Kim si cabul pun menyembunyikan Yujin di dalam lemari. Dan kenapa si calon gubernur itu ada di sana? Ternyata si calon gubernur Kim Hyun adalah ayah dari guru cabul Kim Tae. Dan semuanya jadi jelas kenapa si calon gubernur Kim Hyun sangat ingin menutup rapat-rapat kasus tentang Sohyun. Semua itu karena masa pemilu ini di mana ia tidak ingin kasus ini terungkap dan menghalanginya untuk dia bisa terpilih menjadi gubernur di distrik tersebut. Namun, kita akan dibuat terkejut lagi, ternyata yang telah membunuh Sohyun bukanlah anaknya si Kim Cabul, tapi si ayah Kim Hyun sendiri, di mana Kim Hyun benar-benar tidak bisa membiarkan Sohyun yang dikhawatirkan akan membuka kebejatannya. Sedangkan Kim si guru cabul itu pun melanjutkan aksi bejatnya kepada Yujin. Yujin yang sudah tidak bisa kemana-mana lagi pun harus pasrah dengan apa yang akan dialaminya. Namun saat itu, Gichul ternyata tepat waktu bisa menemukan lokasi Yujin.
Tanpa basa-basi, Gichul pun langsung melayangkan bogem mentahnya kepada Kim si guru cabul hingga ia tak berdaya. Gichul yang sudah babak belur pun mencoba membawa Yujin ke rumah sakit dan berusaha menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Sedangkan Kim Hyun saat itu sudah dilantik menjadi seorang gubernur. Karena Gichul yang masih tidak terima dengan apa yang telah dialami oleh murid-muridnya, lantas ia pun mencari dan menabrak Kim Hyun yang sedang berada di perjalanan. Saat itu, dia seolah-olah merasa tak berdosa dan bangga akan dirinya yang sudah menjadi gubernur di atas perbuatan kejinya. 내가 공수야 이 새끼야. 잘못 건드렸어 너. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan polisi yang ternyata teman Gichul tadi sudah membeberkan kejahatan yang dilakukan oleh si gubernur Kim dan putranya. Alhasil, si gubernur Kim pun berhasil diringkus saat itu juga dan akhirnya kasus pun terselesaikan akibat Gichul. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film The Villager. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.